Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jabar. Penilaian tengah semester ganjil kelas 9 pelajaran matematika. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pilih salah satu jawaban yang paling benar. A pangkat 5 adalah, A pangkat 5, A dikali A sampai 5 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Yang benar adalah D. A pangkat 5 itu A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sampai 5 kali. Nah, kemudian di sini ada 16 3/4. Ya, 16 ini bisa 4 kali 4. Nah, 4 itu 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kan gitu ya. Jadi ini adalah 2 pangkat 4. Nah, ini kita rubah menjadi 2 pangkat 4 dalam kurung 3/4. Kalau ada seperti ini ya, pangkat dipangkatkan lagi itu dikalikan. Sama dengan 2, 4 dikali 3/4. Ya. Nah, di sini 4-nya bisa kita coret. Ya kan? Sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya sama dengan 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, sama dengan 8. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan lagi. Jika 4 kali 64 itu 2 pangkat M, nilai M adalah, nah ini ya. Jadi 4 ini adalah 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, atau gini juga boleh ya. Di sini 4 dikali 64 ini adalah 4 pangkat 3 ya, yaitu 4 kali 4 kali 4 ya. Jadi 4 kali 4 16, 16 kali 4 kan 64, 16 kali 4 ya. Di sini 64, di sini 4 nyimpen 2, nah 64 ya. Nah, di sini 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat M. Nah, 4 ya dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4. Di sini kalau tidak ada pangkatnya pangkat 1, di sini dijumlahkan 1 tambah 3 kan 4 sama dengan 2 pangkat M. Kita ingat ya, 4 itu adalah 2 kuadrat ya. Jadi 4 ini kita jadikan 2 kuadrat pangkat 4 sama dengan 2 pangkat M. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi seperti rumus tadi dikalikan ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 4 itu 8 sama dengan 2 pangkat M. Jelas M nya adalah 8 ya. M sama dengan 8. Seperti itu loh. Jadi jawaban yang D. Kita lanjutkan lagi. Hasil. Nah, ini ya. Di sini ingat rumusnya. Rumus kita gunakan warna biru. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, maka ini bisa ditulis 1 per 4 kuadrat ditambah 1 per 2 pangkat 4. Lah ini kan belum sama. Ini 4 kuadrat, ini 2 pangkat 4. Sama-sama dijadikan pangkat 2 ya. Jadi 4 kuadrat ini kita jadikan 2 kuadrat pangkat 2 sama dengan 2 di pangkat 4 ya. 2 kali 2 nya dikalikan, jadi di sini akan menjadi 1 per 2 pangkat 4 ditambah 1 per 2 pangkat 4. Ini sama dengan penyebutnya sudah sama, pembilangnya ini kita jumlahkan 1 tambah 1 2, ini bisa 1 tambah 1 per 2 pangkat 4 seperti itu. Nah, 1 tambah 1 kan 2, 2 per 2 pangkat 4 ya. Ini 2 ini sama-sama kita, ini 2 nya tetap 2 pangkat 4 itu kan bisa kita jadikan 2 dikali 2 pangkat 3 ya kan. Nah, ini 2 nya bisa kita coret, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, jadi ini 1 per 8. Agak panjang ya, agak panjang, tapi prosesnya seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini 64 pangkat 2 per 3.
64 pangkat 2/3, 64 itu bisa jadikan 4 pangkat 3 kan ya, 4 pangkat 3 dalam kurung di pangkat 2/3 ditambah 81, ini adalah 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 dalam kurung 3/4 ya, minus 5 pangkat 1 itu 1/5. Nah di sini lebih enak, minus 1 dikali minus 2, ini kan sama dengan 5 pangkat 2 ya, di sini tetap minus, jadi minus 1 kali minus 2 itu 2. Nah kemudian yang bisa kita coret, di sini 3-nya dengan 3 ini bisa kita coret, kan dikalikan ya, di sini 4-nya dengan 4-nya ini bisa kita coret. Lalu ini kita hitung satu persatu. Ini adalah 4 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. 4 kuadrat itu 16 ditambah 3 pangkat 3, 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27, 5 kuadrat 25, 27 kurangi 25 dulu ya, ini sama dengan 16 nya tetap 16, 27 kurangi 25 itu 2 ya, plus 2 berarti 16 tambah 2 adalah 18 ya, A jawabannya. Clear ya. Nah satu soal lagi, nomor 6, hasil dari 2 kali 5 pangkat min 3 adalah, nah 2 kali 5 pangkat min 3, ini 2 kali 5 kan 10, 10 pangkat min 3 ya, artinya 1/10 pangkat 3 ya. Kita tadi kan punya rumusnya yang ini, yang biru, nah ini ya, kita menggunakan rumus ini ya, jadi ini sama dengan 1/1000. Nah seperti itu jawabannya, 1/1000 mana, yang C itu. Hasil dari 9 pangkat minus 1/2, ini artinya 1/9 pangkat setengah. Oke, dikurangi 3 kuadrat, 3 kuadrat adalah 9 ya. Nah ini sama dengan 9 pangkat setengah itu akar 9, 1/9 dikurangi 9 ya, ini sama dengan akar 9 itu 3, 1/3 min 9. Nah untuk mengerjakan ini ya, ini nanti sama dengan min dari dibalik 9 min 1/3 biar kita ngelihatnya mudah ya, sama dengan min dalam kurung 9 ini jadikan 8 ditambah 1 dikurangi 1/3, logikanya seperti itu ya, diambil 1 saja, 8-nya tetap ya, min dalam kurung 8, satunya ini kita jadikan 3/3 mikirnya. Kalau sudah terbiasa langsung aja enggak apa-apa, tapi kalau belum terbiasa prosesnya seperti ini. Nah jadi sama dengan min 8 ditambah 3 dikurangi 1 kan 2, 2/3 ya, ini sama dengan min 8 2/3. Seperti itu caranya, dapat C. Jadi prosesnya seperti itu. Misalnya ini kecil dikurangi besar, jadikan saja besar kurangi kecil, tapi dikasih minus depannya. Tuh. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian seperti ini, kalau pangkat ya di luar ini semua dipangkatkan. Jadi 3 pangkat 3. Ya, kalau sudah ada pangkatnya dikalikan. Ya, min 2 ini dikalikan 3. Jadi ini dikalikan ke sini pangkatnya. Seperti itu. Jadi 3 ini kalau dipangkatkan 3 keluar, di sini artinya 3-nya ini pangkat 3. Terus X pangkat min 2 menjadi X pangkat min 6. Dari mana min 6? Dari min 2 dikali 3. Terus Y-nya pangkat 3. Nah, atau kurungnya ini sudah bisa dibongkar. Enggak dikasih kurung sudah enggak apa-apa. Kan pangkatnya sudah dikalikan ke dalam. Ya, sudah diaplikasikan ke dalam. Nah, kita menggunakan rumus baru yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kalau X pangkat min N itu sama dengan 1/X pangkat N
Nah, ini kita aplikasikan. Ya, kita aplikasikan 3 pangkat 3 kita boleh tulis angka ya, 27, Y pangkat 3 tetap Y pangkat 3, X nya itu jadikan per ya, di bawah karena dia minus jadikan plus, X pangkat 6. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Tuh. Kita akan bahas nomor 9 ya. Nomor 9. Nah, akar 12 ini kita jadikan akar dari 4 dikali 3 ya. 4 nya nanti bisa keluar akar jadi 2. 48 ya, ini kelihatannya kita harus kalikan 3 berapa? 16 ya. 16 kali 3, 6 kali 3 itu kan 18, 18 nyimpen 1, 3 kali 1 3 ya, tambah 1 4 ya, betul ya. 75 ini adalah 25 kali 3, 27 adalah 9 dikali 3. 4 nya bisa keluar dari akar ya, akar 4 kan 2 ya, 2 akar 3 ditambah 16 nya bisa keluar dari akar jadi 4 akar 3 minus 5, 25 bisa keluar dari akar jadi 5 akar 3 ditambah 9 keluar akar jadi 3 akar 3 ya. Nah, ini sama dengan 2 tambah 4 kan 6 ya, kita fokus pada angka depannya. 2 tambah 4 6, 6 dikurangi 5 adalah 1 tambah 3 adalah 4, jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3 ya. Kita fokus pada angkanya ini. 2 tambah 4 6, 6 dikurangi 5 adalah 1 tambah 3 adalah 4, seperti itu ya. Belakangnya akar 3 ngikut aja ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 akar 3. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini 81 ini adalah 3 pangkat 4 ya. Kalau nah, ini rumus kita kembali ke rumus lagi ya. Rumus akar ya dari A pangkat X pangkat B misalnya, ini adalah X pangkat B per A. Nah, seperti itu. Kita ya, ini akan rubah 81 menjadi 3 pangkat 4, akar 4 dari 3 pangkat 4. Nah, tambah 216 itu adalah berapa pangkat 3 ya. Nah, 216 gitu. Di sini kuadratnya di luar ya. Nah, di sini nanti ada kuadratnya. Bentar. Di sini ada kuadratnya. Nah, memang agak susahnya 216 itu berapa kali berapa 6 itu akar 3 nya kalau 6 kali 6 berapa? 36 kali 6 ya, 6 kali 6 36, 6 nyimpen 3 ya, 6 kali 3 18 tambah 3 21 ya, 216 ya. Jadi di sini 6 pangkat 3. Nah, akhirnya nemu juga. Oke. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 4 per 4 kan gitu ya. 4 per 4 kan 1 ya, 3 itu sendiri. Tambah 6 pangkat 3 per 3 yaitu 6 sendiri, terus dikuadratkan ya. Jadi ini adalah 3 tambah 6 kuadrat. 3 tambah 6 kan 9 kuadrat sama dengan 81. Wah, ternyata yang D. Nah, seperti itu. Hasil dari 3 akar 6 dikali akar 2 ini kali ya. Nah, di sini 3 akar ya. Akar itu bisa dikalikan ke dalam 6 kali 2 ya kan, sama dengan 3 akar 3 kali 2 kuadrat. 6 kali 2 kan 12 kan bisa
3 atau 3 kali 4 gitu aja, tidak apa-apa. 3 kali 4, 4-nya bisa keluar dari akar. 3 kali 2 akar 3, ya 3 kali 2 ini adalah 6 akar 3. Nah seperti itu. Kita 12 bentuk sederhana. Nah di sini 9 dengan 3 bisa kita coret, langsung aja dapat 3, ya, sama dengan 3, ya, akar dari 6 per 24 bisa dijadikan 1. 6 dengan 24 bisa kita coret, atau ya segini aja tidak apa, bisa kita coret dapat 4, ya, dapat 4 sama dengan 3 akar 1 per 4, ya. Di sini menjadi 3 kali setengah. Akar 1/4 itu setengah kali setengah kan 1/4, ya. 3 kali setengah adalah 3 per 2, atau 3 per 2 1/2, ya, 1 per 2. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan lagi. Bentuk sederhana dari 9 per, nah ini dikalikan dengan sekawannya. Kita memanfaatkan rumus ini, rumus sekawan. Kalau A plus B kita kalikan dengan A min B, ini adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah di sini dikalikan dengan sekawannya. Sekawan dari yang bawah sini. Yang bawah dikalikan akar 7 plus 2, atas juga dikalikan akar 7 plus 2. Nah ini nanti kalau dikalikan kita menggunakan rumus ini, ya, akan menjadi 9-nya tetap, ya, dikali akar 7 plus 2, bawahnya menjadi akar 7 kuadrat adalah 7, 2 kuadrat adalah 4, min 4, ya. 7 ini dari akar 7 kuadrat, 4 ini dari 2 kuadrat, ya, atau tulis di sini aja biar nggak bingung. 9 per akar 7 kuadrat min 2 kuadrat, gitu, ya, terjadi ini. Nah 7 dikurangi 4 itu adalah 3, ya. 9 dalam kurung akar 7 plus 2 per 3. 3 dengan 9 kita coret dapat 3, ya kan. Nah hasil akhirnya menjadi 3 dalam kurung akar 7 plus 2. 3 kali akar 7 adalah 3 akar 7, 3 kali 2 adalah 6. Nah 3 akar 7 tambah 6, yang A, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 14, kita langsung saja pakai rumus. Titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau cerminkan terumbu X, B, ya. Di sini min rumusnya dulu. X, Y, ya, refleksi X, ya, refleksi sumbu X, maka B aksen adalah Y-nya minus, X-nya tetap, ya, X, min Y, ya. Jadi kalau kita punya B-nya di sini adalah min 3,2, ya, ini akan menjadi X-nya tetap X, min 3-nya tetap min 3, 2-nya jadi min 2, min 3, min 2. Nah ini kalau pencerminan reflection terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, kita punya P X, Y dicerminkan reflection terhadap sumbu Y, maka P aksennya adalah Y-nya tetap, X-nya jadi min X, ya, X-nya jadi min X, Y-nya tetap. Kita punya 2, min 1, 2, min 1, ya, di sini akan menjadi, nah, X-nya jadi min X, min 2, Y-nya tetap, min 1 tetap min 1, min 2, min 1. Kita punya
titik Hi dicerminkan terhadap X min 3. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H misalnya, ya, jadi Hi ini adalah X, Y, ya. Di sini reflection X sama dengan H, rumusnya adalah Hi aksen dalam kurung 2H min X, Y, seperti itu. Jadi kalau kita punya min 7,5, ya, di sini menjadi 2 kali H, 2 kali min 3, yaitu min 6 dikurangi X nya adalah min 7, Y nya ini tetap 5, ya. Di sini min 6, min kali min plus tambah 7, ya kan, 5. Jadi di sini adalah 1,5. 1 ini dari min 6 tambah 7. Ya, jawabannya C. Lanjut, bayangan titik min 4 min 5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, nah ini kadang-kadang kita misalnya rupa rumusnya. Nah, di sini Pak Ali butuh ruangan yang lebih longgar, ini di sini aja. Nah, karena di sini rawan lupa rumus. Kalau sudah yang Y sama dengan min X, caranya diseket dulu. Ya, garis Y sama dengan min X itu seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X. Nah, ini garisnya dikasih warna lain aja. Nah, cara ngingatnya gimana? Cara ngingatnya kita ambil satu titik, ya. Ambil satu titik di sini, A-nya yang besar, B-nya yang pendek, A-nya yang panjang, ya, B-nya yang pendek. Ini kalau dicerminkan, ini pasti di sini. Ya, yang panjang tadi A, ya. Yang panjang ini di sini min A, yang pendek B, ini B. Jadi dari sini misalnya A, B, di sini menjadi, di sini min B, ya, min B, min A. Nah, dibalik dan diminuskan. Nah, sekarang kita punya rumusnya, ya. Jika P, ya, ini adalah X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, ya, maka P aksennya dibalik dan diminuskan min Y, min X. Kalau lupa rumusnya digambar, caranya gitu. Kalau nggak lupa rumus, ya nggak apa-apa, ya. Jadi di sini X-nya berapa? P-nya min 4, min 5, min 4, min 5 dibalik dan diminuskan, ya, jadi 5,4. Jawabannya yang A. Tuh. Sekarang 18, naik ke atas lagi. Bayangan, nah, direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X, ya, tadi sudah kita punya rumusnya, ya. Jadi kalau kita tulis ulang aja di sini, ya. Jadi jika punya P, ya, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, nanti P aksennya dibalik min Y, min X. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap X min 2. Tadi kita sudah punya refleksi X sama dengan 2, ya, ini sama dengan H, gitu, ya, rumusnya. Jadi di sini 2H min X, Y. Nah, mari sekarang kita masukkan angkanya. Ya, kita punya min 4,5 direfleksikan Y sama dengan min X, ini nanti menjadi P aksennya adalah dibalik dan diminuskan, ya, min 5,4. Kemudian refleksi X sama dengan H. Di sini nanti 2 kali H, hanya berapa? 2 kali 2 4. 4 dikurangi X-nya berapa? Min 4. Ya, min 4, Y-nya berapa? Y-nya tadi 4, ya, 4. Min kali min kan plus, ya, 4
plus 4 adalah 8, 8,4 adalah jawabannya. Loh kok enggak ada? Dan ini 9,4. Apa yang terjadi ini? Kita cek, apa salah ketik itu? Min 4, 5, jadi min 5, 4. 2H, 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurangi X-nya tadi, X-nya min 5, ya Allah. Min 5, kan pakai ini. X-nya ini min 5. Nah, kesalahan di Pak Ali ya. Ini 9,4. Nah, ada jawabannya. Nggak teliti, maaf. Kalau translasi dijumlahkan langsung. A aksen adalah A-nya adalah 7 min 6 ditambah translasi itu min 2, 3. Sama dengan 7 tambah min 2 adalah 5, min 6 tambah 3 adalah min 3, 5, min 3. Jawabannya C. Lanjut, ini paling mudah translasi ini. Jika titik G aksen adalah bayangan oleh translasi T, ya, jadi G aksen kalau ditambah T, ya, jangan kurung dulu, ini ditambah T, ini sama dengan gimana sih? G aksen G ditambah T sama dengan G aksen. G aksen ini adalah G ditambah T, G ditranslasikan T, ya. Nah, maka nilai T adalah, ya, T-nya ini bisa pindah, G-nya bisa pindah ke sini. G aksen min G sama dengan T, atau T sama dengan G aksen min G, gitu ya. G aksennya apa? Adalah 0 min 1. G-nya apa? G-nya adalah 7 min 5, sama dengan 0 dikurangi 7 adalah min 7, 1 dikurangi min 5, dikurangi min 5 itu sama dengan plus 5. Min 1 plus 5 adalah 4. Ya, min 7, 4. Jawabannya B. Kita lanjutkan lagi, nomor 21. Ya. Titik D aksen adalah bayangan D dicerminkan ke garis Y sama dengan H. Maka nilai H kalau terhadap garis Y sama dengan H mirip tadi ya. Jadi kita langsung saja tuliskan kalau D ini adalah X, Y, ya, direfleksi Y sama dengan H. Di sini X-nya tetap X, ini di aksen ya, X-nya tetap X, kemudian Y-nya 2H min Y, seperti itu ya. Kalau X ya 2X min X, kalau Y ya 2H min Y gitu kan. Kalau X 2H min X ya. Oke, kita sekarang gunakan ininya. Di aksen posisi di sini ya, D-nya nilai nilai H yang ditanyakan. Oke, jadi D-nya di sini 6, min 4 ya dah. Nah, X-nya tetap, nah kita fokus min 4 nya. Min 4 nya adalah 2H min Y-nya adalah min 4, nah seperti itu ya. Nanti harus sama dengan D aksennya 10 ya, di sini adalah 6,10 ya. Nah itu artinya 2H min 4 ini sama dengan 10, 2H min 4 sama dengan 10 ya kan. Min 4 itu sama dengan plus 4, 2H plus 4 sama dengan 10 ya. 4 nya pindah ruas, maka 2H sama dengan 10 dikurangi 4 adalah 6, hanya adalah 6 bagi 2 sama dengan 3. Jawabannya yang A, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jika titik P 8,5 dirotasikan 90 derajat berlawanan jarum jam, kalau rupa rumus paling efektif kita gambar ya. Kita seperti biasa ambil titik seperti ini, yang panjang kita namakan A, yang pendek kita namakan B. Nah, ini kita rotasikan 90 derajat, mau apa? Berlawanan jarum jam ya. Kalau berlawanan tadi kita kasih garis saja dari sini, kita tegak lurus kan kalau berlawanan jarum jam itu
Nah, jadi 90 derajat kan tegak lurus. Nah, berlawanan ke sini. Ini 90 derajat. Ya, dari sini sudah kelihatan walaupun kasar, ya. Yang panjang tadi adalah A, ya. Jadi ini adalah A, yang pendek adalah B. Di sini jadi min B karena di kiri. Jadi sebuah titik, ya, yang koordinatnya adalah A, B menjadi titik berikutnya. Misalnya ini adalah P, ya. Di sini P aksen dengan koordinat min B, A. Ya, artinya kita sekarang punya rumusannya. Ya, jadi P X, Y, ya, rotasi kok 90, rotasi 90 derajat, ya. Kalau saat berlawanan arah dengan jarum jam itu plus, ya, kalau di matematika. Kalau di fisika min, ya. Di sini akan menjadi P aksen, A-nya dibalik tapi X-nya diminuskan, jadi min Y, X gitu, ya. X-nya tetap. Nah, sekarang kita punya ini titik di sini P. P-nya adalah min 8,5, ya, dirotasikan akan menjadi P aksen, ya. Nah, di sini adalah nanti X-nya tetap, ya. Jadi di sini min 8 tidak ada perubahan, Y-nya ditaruh di depan terus diminuskan, 5-nya menjadi min 5. Min 5, min 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu caranya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 23. Bayangkan dari titik A23 yang dirotasikan terhadap pusat 0,0 sekitar 180 derajat. Nah, kemudian dilanjutkan translasi. Seperti biasa, ya. Ini kita gambar untuk memastikan kalau rumus kita itu benar. Kalau pusatnya 0,0 di sini, ya, pusatnya 0,0, kita misalkan di sini adalah A, di sini B, ya, garisnya adalah di sini, ya, titiknya di sini toh. Nah, di sini adalah A, B. Nah, kalau 180 derajat dia akan di sini. Nah, di sini kan 180 derajat, ya. 180 derajat. Maka yang panjang tadi A menjadi min A karena di kiri, di sini menjadi minus B, ya. Jadi A, B menjadi, ya, di sini misalnya A gitu, ya. Di sini A aksen adalah min A, min B. Tinggal diminuskan saja kalau 180 derajat, ya. Jadi kita punya rumus, ya, A, ya, yang X, Y kalau dirotasikan 180 di sini menjadi A aksen, yaitu min X, min Y. Nah, seperti itu. Kemudian ditranslasikan. Langkah pertama dulu enggak apa-apa, enggak harus langsung. A 2,3 di sini min 2,3, di sini rotasi 180, ya. Di sini akan menjadi A aksennya adalah diminuskan 2,-3. Kemudian kita pakai warna lain biru, translasi ditambahkan. Jadi A aksen ini ditambahkan, ya, 2 di sini min 3 ditambah dengan 32. Ya, di sini adalah A aksen, di sini ditranslasi menjadi A aksen-aksen, ya. Yaitu 2 tambah 3 adalah 5, min 3 tambah 2 adalah min 1. 5, min 1. Loh, adanya 5, min 4. Apa yang terjadi? Kita cek ulang. Ya, min 2, 3 menjadi 2 min 3 sudah benar. 2 min 3 ditranslasikan min 3, min 3, hampir saja, ya, min 3 2 min 3 adalah min 1. Nah, min 1 di sini min 1 yang A, bukan A aksen, harusnya A aksen, ya, 2 kali kok. Oke, kita
Lanjutkan nomor 24 sekarang ya. Nomor 24. Nomor 24. Oke. Jika A aksen 3 min 6 merupakan bayangan dari titik A rotasi dengan pusat 0 sebesar 270. Nah, seperti biasa kita gambar saja. Ya, kita gambar saja. Seperti biasa kita ambil titiknya adalah A, B, ya. Kalau vektornya itu ke sini, di sini titik A 270 sampai sini. Ya, nah di sini, ya. Ini 270 derajat, ya. Dia sampai posisi di sini. Nah, di sini. Nah, sini 270 kayak minus 90. Jadi 270 itu sama dengan minus 90 derajat, itu sama, ya. Oke. Jadi kita punya rumusnya. Jika punya A ini adalah X, Y dirotasikan, rotasi RO gitu ya, R nya tadi kan refleksi 270 derajat. Di sini A aksen ini adalah yang tadinya adalah A, B menjadi di sini. Yang panjang adalah min A, yang pendek adalah B. Ya, jadi B, min A. Nah, di sini akan menjadi Y, min X. Nah, sekarang ya titik A aksen A aksennya ini yang diketahui. Dibalik ya, aksennya yang diketahui yaitu min 3,6. Jadi sini min 3,6. Nah, kita tinggal ngikuti aja. Y-nya posisi di sini. Y-nya min 3 ya. Berarti min 3 posisi di sini. Min X-nya jadi 6 itu diminuskan, min 6. Nah, min 6, min 3. Jawabannya C. Nah, logikanya tinggal dibalik gitu aja. Kita lanjutkan. Nah, ini kita tarik ke atas biar lebih hemat tempat juga. Nah, siapa tahu nanti di bawah butuh tempat banyak. Oke, kita kerjakan. Gambar di bawah, persegi di bawah, rotasi yang memindahkan P ke S. Ya, di sini pusatnya 0,0, P adalah ke S. Ini 90 derajat. Ya, searah jarum jam. Ya, kalau searah jarum jam, ini malah negatif. Kalau matematika fisika itu arah positif ke sini. Ya, matematika ya, ini arah positif. Ya, kalau sebaliknya arah negatif ini. Jadi ini arah negatif. Jadi negatif 90 derajat yang A. Oke. Jadi dari P ke S ya. P ke S negatif 90 derajat. Kita lanjutkan. Nah, di sini masih ada sisa tempat banyak, ini Pak Ali tarik ke atas saja. Nah, koordinat titik C 9,6 didilatasi terhadap pusat O dengan faktor skala. Nah, didilatasi itu dikali. Ya langsung saja. Maka C aksen sama dengan C dikali dengan 2/3. Ya, dikalikan dengan K-nya lah, konstantanya. Jadi C aksen sama dengan konstantanya adalah min 2/3 dikali ya, C-nya adalah 9 min 6. Ya, ini sama dengan berapa? Nah, satu persatu. 9 dikali min 2/3 ya. Di sini nanti hasilnya minus pasti ya. Nah, 9 dengan 3 bisa kita coret dapat 3. 3 kali 2 6, minus 6 berarti. Ya. Yang kedua 2/3 ini ya. Kalikan bisa bolak-balik ya. 2/3 dikalikan 6 ya, dikalikan min 6. Ini minus kali minus nanti arti plus. 3 dengan 6 kita coret ya, dapat 2 kali 2 adalah 4 ya, positif 4 karena minus kali minus ya, min 2 kali min 2. Oke, hasilnya adalah min 6,4 ya, min 6,4. Mana? Nah, yang C. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita tarik ke atas seperti tadi ya. Ternyata paling ngasih space tempat terlalu murah hati. Murah hati. Oke ya, kita
titik aksen merupakan bayangan dari A yang didilatasi, ya. Didilatasi itu dikalikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala min 4 dan dilanjutkan dengan pencerminan sumbu Y, maka A adalah oke. Jadi kita pakai A ini, kita misalkan saja adalah A, B gitu aja ya. A, B bayangan ya, titik A didilatasikan dengan ya, dilatasi dengan faktor skala min 4. Ya, ini tinggal ngalikan saja. Ya, min 4A, min 4B. Ya, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Ingat pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kalau di sini kita punya A misalnya, ya, X, Y, ya, pencerminan terhadap sumbu Y, ya, reflection terhadap sumbu Y, ya, di sini menjadi A aksen, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y, X nya berubah, Y nya tetap. Di sini min X, Y, seperti itu kan. Nah, kita punya di sini untuk asalnya adalah min 4A, min 4B, ya kan? Akan menjadi ternyata di sini adalah min X, Y, ya. Min X, Y nya ini adalah apa? Ini min 16, ya kan, 24. Nah, min 16,24 ini adalah ini, X nya diminuskan, minus 4A diminuskan menjadi 4A, di sini 4A, ya, minus 4B tetap minus 4B, minus 4B, ya. Ini padahal harus apa, bilangan yang sama, artinya apa, 4A sama dengan minus 16, A nya sama dengan minus 16 dibagi 4 sama dengan minus 4, sedangkan B nya ya sama dengan minus 4B dulu ya, minus 4B ya sama dengan 24, maka B nya adalah 24 dibagi minus 4 sama dengan minus 6, ya. Jadi A nya di sini tadi adalah minus 4, B nya adalah minus 6, jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Lanjut nomor berikutnya, nomor 28. Oke, kita tarik ke atas ya, biar tempatnya juga lebih hemat. Oke, titik M aksen 4,-1 merupakan bayangan titik M oleh translasi ini. Titik M kita misalkan A, B seperti biasa. Jadi M aksen dilanjutkan dengan pencerminan Y sama dengan 1, ya, koordinat titik M satu persatu ya. Jadi titik M aksen ya, pertama translasi. Oke, jadi kita punya A, B ya, ditranslasi, translasi ditambahkan aja gitu ya. Jadi kita punya AB ditambah min 2, 3. Ini adalah M aksen ya. Jadi di sini nanti M aksen yang kedua kok, ya, kan gitu ya. M aksennya adalah AB, yaitu M ditambah translasi ya. Jadi di sini nanti adalah A min 2 B plus 3. Clear ya? Kalau sudah, ini kita pakai warna biru. Warna biru pencerminan terhadap Y sama dengan 1. Ingat rumusnya ya. Jadi misalnya kita punya Y, rumusnya warna hitam aja. Ya. Jangan Y, T gitu aja ya, atau apa? A gitu ya. Sembarang sebenarnya ini ya. A misalnya di sini adalah X, Y, pencerminan Y sama dengan 1 ini kayak H gitu ya. Di sini reflection terhadap Y sama dengan 1 ya, reflection. Kalau rotation RO gitu aja ya. Nah, di sini X nya tetap X, Y nya adalah 2H min
Y, seperti itu ya. Nah, untuk A-nya adalah ini. Di sini adalah A-nya. Nanti hasilnya adalah ini ya. Jadi di sini adalah amin 2 B plus 3 amin 2 ya, amin 2 B plus 3 koma ya, B plus 3. Oke, di sini akan menjadi X nya ya tetap X amin 2 ya, enggak usah kurung, amin 2 koma 2H, hanya kan 1, berarti 2 min dalam kurung Y B plus 3. Nah gitu ya. Nah ini adalah 4,-1 itu ya, kita tulis pakai warna biru di sini 4,-1. Artinya apa? A-2 sama dengan 4 ya kan, maka A nya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6, kemudian B nya min 1 ya, jadi 2 dikurangi B plus 3 sama dengan min 1 ya, 2 nya pindah ruas ke sini ya, min B plus 3 sama dengan min 1 min 2, 2 nya pindah ke sini ya, jadi min B plus 3 dalam kurung ya sama dengan min 3. Min kalau min dan minnya ini bisa kita coret. B plus 3 sama dengan 3, berarti B nya sama dengan 0 ya. Nah, artinya A nya ini tadi ya, matriks M itu A nya di sini adalah 6 ya, B nya 0 atau dalam bentuk gini aja 6,0 ya, D jawabannya. Oke, seperti itu kita pastikan jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan lagi. Bayangkan titik P oleh dilatasi OK, artinya pusatnya di O dengan faktor apa ya, skala dilatasinya adalah K menjadi 4, 6, artinya K nya ini adalah sama dengan 2 ya, min 2 kali 2 adalah min 2 berarti ya, min 2, jadi min 2 kali min 2 adalah 4, 3 kali min 2 adalah 6, maka bayangan titik Q oleh 4K. Nah berarti 4K, K nya di sini akan 2, 4K tentu saja min 8 ya kan, Q dikalikan min 8 maka Q aksen sama dengan min 8 dikali Q nya tadi 3 min 2 ya, kita kalikan min 8 kali 3 adalah min 24 ya kan. Nah, ini kurang panjang, min 24, min 8 kali min 2 adalah 16, min 24,16 yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 30, ternyata nggak butuh tempat banyak, ini kita geser ke atas. Titik P ya, di sini 8B yang ditranslasikan oleh A min 9 ya, dilanjutkan translasi lagi berarti ditambahkan ya, jadi P di sini adalah 8B yang ditranslasikan oleh ya, berarti tambah ya, masuk translasi tambah ya, di sini A min 9, di sini A ya, dilanjutkan translasi lagi, ini translasi 1, ini translasi 2, translasi 2 ini adalah min 4, 3 ya, menghasilkan bayangan ya, di sini adalah P aksen yaitu min 5, min 3 ya kan, nilai dari A dan B adalah ya, A nya adalah yang atas ya, 8 tambah A min 4 sama dengan min 5, 8 min 4 adalah 4 ya, A tambah 4 sama dengan min 5, 4 nya pindah ruas, A sama dengan min 5 min 4, maka A nya sama dengan min 9 loh, ketemu ya, kalau enggak CD. Terus B nya, B min 9 plus 3 sama dengan min 3, plus min 9 tambah 3 adalah min 6,
B min 6 sama dengan min 3. Min 6 pindah ruas ke kanan, B sama dengan min 3 plus 6, ya, min pindah ruas jadi plus, maka min 3 plus 6 adalah 3, ya, 3, berarti C jawabannya, seperti itu. Kita lanjutkan, nomor 31 sekarang. Nomor 31, titik P 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, selanjutnya dirotasikan 180 derajat, ya. Oke, kemudian ditransaksikan, maka PU banyak, ya. Nah, oke, kita satu persatu. Dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau P, ya, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, refleksi terhadap sumbu Y, ya, maka X, ya, ini jadi P aksen, ya, P aksen, cerminan sumbu Y, X nya jadi min X, ya, Y nya tetap Y. Nah, titiknya 3,2, ya, kita satu persatu aja. 3,2 menjadi, ya, nah, di sini adalah X nya menjadi min 3, ya, Y nya tetap 2. Selanjutnya dirotasikan. Kalau rotasi 180 derajat tadi sudah kita cari, ya. Mana tadi rotasi 180 derajat? Nah, di sini, ya. Rotasi 180 derajat, ya. Diminuskan saja, ya. X menjadi minus X, Y-nya menjadi minus Y. Oke. Kita kembali ke soal tadi. Ya, dilanjutkan di sini rotasi 180 derajat, ya. Jadi kita mulai rumusnya dari awal saja biar kita nggak bingung nulis rumusnya, ya. Jadi di sini mulai P aksen, ya. Kita yang lain aja, X gitu aja, ya. X, Y, ya, rotasi 180, ya. X aksen adalah min X min Y, ya. Kita lihat lagi yang sudah kita lakukan tadi, ya. Kalau lupa, ya, digambar lagi, ya, min X min Y, ya. Oke, kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, awalnya kita punya ini, ya, sudah di sini, ya, min 3,2 ini akan menjadi apa? Menjadi di sini diminuskan, ya, jadi 3, min 2. Kemudian ditranslasikan, ya, pakai biru sekarang. Kalau translasi tambah, ya, kita pakai misalnya R, ya, X, Y di sini translasi AB misalnya, ya, ini tinggal menambahkan, ya, X plus A, Y plus B gitu, ya. Jadi kalau translasi ini, atau lebih mudah translasi langsung dijumlahkan aja, ya. Di sini 3 min 2, ya, langsung ditambahkan gitu aja, nggak apa-apa. Tapi pakai seperti ini boleh juga. Min 2 1, ya. Di sini akan menjadi 3 min 2 adalah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1 min 1 min 1 C. Kita ini ada pilihan jawaban nomor 32 sampai nomor 35. Oke, kita kerjakan. Nomor 32, titik 15 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2, koordinat bayangannya. Nah, kita kalau punya A yaitu X, Y, ya, refleksi, ya, X sama dengan H, ya, secara umum ini adalah 2H min X, gitu, Y. Nah, X nya di sini min 2, jadi di sini nanti X, Y ini akan menjadi 2 kali min 2 adalah min 4, ya, min 4 min X, ya, Y.
Sekarang angkanya kita masukkan, ya ini A aksen ya. Aksen angkanya kita masukkan. Kita punya 1 min 5, min 15 ya. Min satunya ini nanti akan menjadi min 4, min dari min 1 ya, di sininya 5 ya. Min kali min plus ya, min 4 plus 1 koma 5. Min 4 plus 1 adalah min 3,5 ya. Min 3,5 D. Untuk ini jawabannya adalah D yang sudah kita coret. Bayangan M ya, 6 min 4 ditranslasikan selanjutnya dirotasi sejauh 90 berlawanan jarum jam. Oke, kalau gini biar tidak lupa, sket sebentar saja berlawanan jarum jam ya. Set gini aja, titiknya di sini ya, berlawanan jarum jam itu ke sini. Nah, di sini proses titiknya. Berlawanan itu ke sini ya, kebalik-balik. Nah, ke sini. Nah, ya. Jadi nanti ini sini menjadi di sini. Ya. Jadi cepat saja ini ya, A, B ya, panjangnya A, pendeknya B menjadi panjangnya ini A ya, di sini min B. Ya, jadi di sini adalah min B, A. Ya. Jadi dibalik tapi yang B ininya diminuskan. Paling enak digambar ya. Ini translasikan dulu deh. Translasi ditambah ya. Translasi itu ditambah. Jadi awalnya adalah 6 min 4 ditambah 21. Ya, di sini akan menjadi 8 min 3. Nah, ini nanti ya akan dirotasikan ya, dengan di sini rumusnya ya. Oke, kita rumusnya dulu aja ya. Rotasi ya, misalnya di sini A X, Y ya, rotasi berlawanan jarum jam, berlawanan ke sana ya, minus 90 ya, minus 90 derajat. Ini tadi menjadi apa? Di sini X Y menjadi min Y, X ya kan? Nah, min Y, X, min Y, X. Nah, terus kita tulis aja di sini. Jadi X-nya adalah 8 ya, di sini min 3 menjadi min dari min 3 yaitu 3. X-nya tetap apa adanya 8, 3,8. 3,8. Loh, kok enggak ada? Apa ada yang enggak teliti ini? Adanya 5,8. Apa tiganya itu keliru tadi? 5, 4 min 4 tambah min 1. Min 4 oh, ini min 1 ya Allah. Di sini min 1 ya. 2 min 1 betul. Ini min 5. Min 5 di sini min 5. Ya. Di sini min 5 berarti di sini 5, 5,8. Enggak teliti, maaf. Jadi 5,8 C ya. Oke. C. Lanjut. Titik ini dilatasi. Ya, langsung saja ya. A aksen sama dengan 2/3 dikali min 6 ini 9. Ya. Jadi min 6 dikalikan 2/3 di sini dicoret dapat 2, min 2 kali 2 adalah min 4. Ya, min 4. Kemudian 9 dikali 2/3, 3-nya dicoret dengan 9 dapat 3, 3 kali 2 adalah 6. Min 4,6. Min 4,6 di sini B. Ya. Di sini tanpa menghitung, di sini pasti A nanti. Tapi untuk latihan ya kita hitung. Titik P 2 min 5 dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar minus 180 derajat
180 derajat dan minus 180 derajat sama ya, maka koordinat titik A jadi P ya X, Y ya, di sini rotasi minus 180 sama dengan plus 180 sama aja ya, minus dan plus ya, jadi diminuskan, X nya diminuskan, Y nya diminuskan ya, jadi min X, min Y itu. Titiknya adalah 2,-5, kalau diminuskan menjadi, ini P aksen ya, min 2 plus 5, min 2,5 ya, 5 min 2,5 itu yang A. Nah betul yang A. Oke. Jadi A ini boleh tidak kita hitung, 35 boleh tidak kita hitung, toh jawaban yang tersisa cuma A kan gitu ya. Tapi kalau mau dihitung seperti ini. Nomor 38, hasil dari ini adalah ini. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama 2 ya, dalam kurung X pangkat min 3 ya, kemudian Y kuadrat. Di sini kuadratnya itu dikalikan ke dalam ya, jadi 2 kuadrat kali ya. Di sini pangkat dipangkatkan lagi ya, pangkat dipangkatkan lagi itu menjadi dikali, min 3 kali 2 adalah min 6, X pangkat min 6 ya, kemudian Y pangkat 2. Nah pangkat min 6 ini ya bisa turun ke bawah, 2 kuadrat ya dikali Y kuadrat per X pangkat 6. Nah 2 kuadrat ini adalah 4 ya, jadi 4Y kuadrat per X pangkat min 6, pangkat 6. Nah di sini bukan 2 tapi 4 ya, jadi salah ya, salah. Nah, kemudian yang kedua ya, yang merah 9/2/3, 9 kita jadikan 3 kuadrat ya, dipangkatkan 3 per 2, 2 nya bisa kita coret, maka 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 adalah 27. Nah di sini 18 salah lagi. Saya kira keduanya salah ya, salah dan salah. Nomor 39, diketahui pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, nah 27 adalah 3 pangkat 3, akar 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 per 3 ya. Jadi kita punya rumus ya, rumusnya tulis hijau. Ini di sini A, X pangkat B, maka X pangkat B per A. Jadi ininya posisi per. Oke ya. Jadi ini benar. Kemudian sekarang yang nomor 2, 81. 81 ini adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan 3 per 4. 4 nya bisa kita coret, adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27. Dan ini salah ya, ini sekawan ya. Jadi kita pakai rumus untuk ini, pakai warna hijau sekarang. Jadi kita pakai rumus A plus B, kalau dikalikan A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini ya, akar 5 plus akar 3 ya, dikali akar 5 min akar 3 ya, sama dengan akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat, sama dengan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Di sini benar ya. Nah, jelas yang benar adalah 1 dan 3, 4 jelas salah ya, karena tidak ada di option ya, yang B. Oke, kemudian kita nomor terakhir sekarang, nomor 40 ya. Nomor 40 titik 5 min 6, pernyataan yang benar adalah, yang diketahui ini ya, mempunyai bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya,
Jadi misalnya titik A ya, dicerminkan terhadap sumbu Y, X, Y. Nah, di sini refleksi terhadap sumbu Y. Di sini menjadi A aksen. Ini akan X-nya tetap, X-nya menjadi min X, maaf, min X, Y-nya tetap. Nah, oke, kita masukkan di sini 5,6, 5 min 6 di sini akan menjadi min 5, min 6. Oh, kok plus 6? Nah, salah berarti. Ya, harusnya Y-nya tetap. Ya. Pernyataan yang benar adalah ini salah ya. Mempunyai bayangan jika terminal terhadap X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. A X, Y jika refleksi dengan X sama dengan 2 ya, maka A aksen adalah 2 H min X, Y ya. Ininya hanya 2. Berarti 2 kali 2 kan 4 ya, 4 min X, Y. Nah, kita masukkan angkanya adalah 5, min 6 ya. 4 kurangi 5 ya, di sini 4 dikurangi 5. Bilang 4 nulisnya 5 gimana Pak Ali ini? 4 dikurangi 5, min 6 ya. Jadi di sini 4 dikurangi 5 min 1, min 6 ya. Wah, salah lagi. Rotasi minus 90. Kalau rotasi minus 90 di sini adalah searah jarum jam ya. Kalau di sini menjadi di sini ya, A, B ya. Di sini menjadi di sini ya. Menjadi B, min A, B, min A. Di gambar sebentar gitu aja. Yang panjang ini A ya, min A jadinya di sini B. Maka kita bisa bikin rumusan A X, Y rotasi ya. Rotasi min 90. Min 90 derajat. Kalau min 90 searah jarum jam ini ya. Nah, searah jarum jam. Di sini X aksennya, A aksennya adalah min B, A. Jadi ini Y, min X gitu. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, benar apa salah? 5, min 6. Di sini akan menjadi Y-nya min 6 ya, min 5. Ah, betul. Akhirnya ketemu. Tadi kita nggak usah nyoba nomor 6. Kalau translasi 24, 5 tambah 2 kan 7 ya. Ini kok min 3. Bayangan mempunyai bayangan ini ya. Berarti 5 dikurangi 3 2. Loh, kok benar? 6 ditambah 2. Loh, kok benar? Berarti 2 jawabannya. Ya, kadang-kadang memang jawabannya 2 ya. Ada yang jawabannya 2. Jadi yang D ini benar. Ya. 5 min 6 ya, ditranslasikan dengan ditambah min 3 2. Ini ternyata benar. 2 min 4. Ini betul juga. Berarti jawabannya 2. Memang ini tipe soal yang jawabannya 2 ya. Kita cek ini rotasinya A, B, di sini betul ya, B min A. Oke. Kemudian di sini min 6, min 5. Oh, betul. Ya, memang 2 jawabannya. Ini tipe soal yang jawabannya lebih dari 1. Oke, ini adalah soal nomor 40 sudah kita kerjakan. Jawabannya jadi. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Kalau kalian merasa terbantu, klik like. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, share ke teman-teman dan komen apabila ada pertanyaan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.